Kembali lagi kita lanjutkan perkuliahan kita pekan ini. Tadi di bagian akhir video part 1 saudara break dan membayangkan bahwa saudara sedang berjalan di alam terbuka ya. Contohnya di situ adalah dalam hutan atau di taman kota. Nah, bagaimana jika sekarang saudara bayangkan jika saudara berjalan di atas es? Apakah kondisinya masih sama dengan bayangan saudara pada kondisi sebelumnya, yaitu kondisi akhir video part 1? Mana yang lebih saudara nikmati? Berjalan di alam bebas, seperti di taman, pegunungan, atau berjalan di atas es? Mengapa ya, pada saat saudara berjalan di jalanan yang biasa, terasa lebih mudah dibandingkan jika saudara berjalan di atas jalan yang ditutupi es? Nah, kondisi ini sebenarnya berkaitan dengan konsep gaya gesek. Gaya gesek merupakan gaya yang muncul akibat adanya kontak atau sentuhan dua buah permukaan. Arah gaya gesek berlawanan dengan arah gerak objek dan paralel dengan permukaan. Sekarang kita analisis kasus orang berjalan tadi. Saat berjalan, sepatu memberikan gaya pada permukaan jalan yang arahnya ke belakang. Nah, pada kondisi seperti itu muncul gaya gesek yang arahnya ke depan sehingga memudahkan saudara untuk jalan ke depan. Pada permukaan jalan yang tertutup es, molekul-molekul air bertindak sebagai lubrikan sehingga menurunkan gaya gesek antara sepatu dan permukaan jalan. Dalam hal ini permukaan jalan yang tertutup es. Sehingga gaya gesek lebih kecil dan mengakibatkan saudara lebih sulit untuk berjalan. Nah, contoh kasus yang ada di dalam tayangan saudara, di sini diberikan ya, jika saudara berikan gaya tarik ya ke arah sumbu X positif ya, sebagaimana saudara lihat di sini ya, maka jika gaya tarik yang saudara berikan ini lebih besar daripada gaya gesek, maka objek saudara dalam hal ini adalah buku atau kotak akan bergerak sesuai dengan arah gaya tarik yang saudara berikan, dan pada benda akan bekerja gaya gesek ya yang berlawanan dengan arah gerak objek tersebut. Jenis gaya gesek yaitu gaya gesek statik dan gaya gesek kinetis. Kita bahas terlebih dahulu gaya gesek statis ya. Gaya gesek statis muncul ketika dua permukaan yang saling bersentuhan dan tidak bergeser satu sama lain atau diam, maka gaya geseknya dinamakan sebagai gaya gesek statis. Besar nilai dari gaya gesek statis bervariasi mulai dari 0 hingga mencapai nilai maksimumnya. Ya. Nah, besar gaya gesek statis ini ditentukan oleh koefisien gesek statis atau yang disimbolkan dengan mu s, bagaimana yang bisa saudara lihat pada tayangan ini ya. Perlu saudara perhatikan bahwa nilai gaya gesek statis ini bervariasi antara Fs hingga Fs maksimum ya, dengan koefisien gesek statiknya bervariasi antara nilai 0 sampai dengan 1. Dengan demikian maka saudara dapat tentukan bahwa Fs maksimum itu dapat saudara nyatakan dengan persamaan Fs max sama dengan mu s dikalikan dengan N. Nah, di sini pada ilustrasi di bagian kanan tayangan, saudara bisa lihat ya bagaimana ilustrasi yang menggambarkan bahwa gaya gesek tersebut atau Fs nilainya bervariasi, dan ini bisa saudara analisis dari perbedaan panjang anak panah Fs ya. Saudara bisa lihat di sini antara kondisi A dan kondisi B serta kondisi C ya,
panjang anak panah yang menggambarkan vektor gaya geseknya berbeda. Apa artinya? Manakala saudara berikan gaya tarik sebesar F pada kondisi A di sini, ya, ternyata ya gaya tarik yang saudara berikan itu belum mampu mengatasi gaya gesek statis maksimumnya. Artinya benda tetap akan dalam keadaan diam. Dan di sini saudara bisa lihat bahwa besar vektor gaya tarik dengan besar vektor gaya gesek statisnya itu nilainya sama, sehingga benda berada dalam keadaan diam atau dalam kesetimbangan, atau dengan kata lain sigma F-nya sama dengan 0. Nah, kemudian di kondisi yang B, ya, gaya dorong yang saudara berikan ya lebih besar daripada kondisi A, namun tetap nilainya masih di bawah gaya gesek statis maksimumnya. Nah, apa akibatnya? Maka di sini ya benda masih dalam keadaan diam, ya, dan diamnya benda tersebut ya merupakan konsekuensi dari adanya kesetimbangan antara gaya dorong atau gaya tarik dengan gaya gesek statisnya, ya. Nah, kemudian di kondisi C ya, saudara naikkan lagi gaya dorongnya sehingga di sini ya terdapat kondisi di mana gaya dorong yang saudara berikan itu nilainya ya sudah sama dengan nilai Fs maksimum. Nah, apakah benda sudah bergerak? Belum, namun benda dalam kondisi akan bergerak. Sehingga jika saudara berikan tambahan lagi ke gaya dorong, maka nanti saudara akan dapatkan kondisi bahwa gaya dorong yang saudara berikan ini lebih besar dari gaya gesek statis maksimumnya. Apa akibatnya? Gaya tarik atau gaya dorong yang saudara berikan itu lebih besar daripada gaya gesek statis maksimumnya, maka ada resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut. Kembali lagi ke hukum kedua Newton, begitu ada resultan gaya yang bekerja pada suatu benda, maka benda tersebut akan bergerak dengan percepatan sebesar A. Namun dikarenakan ya benda tersebut bergerak pada permukaan yang tidak licin, maka selama benda tersebut bergerak akan muncul gaya gesek, ya, tapi bukan gaya gesek statis lagi karena bendanya sudah bergerak, ya. Nah, gaya gesek yang timbul akibat gerak relatif antara dua permukaan yang bersentuhan ini pada kondisi benda bergerak disebut sebagai gaya gesek kinetis, ya. Analog dengan gaya gesek statis, maka nilai dari gaya gesek kinetis ditentukan oleh koefisien gesek kinetis yang disimbolkan dengan simbol mu k. Dan mu k pun juga bervariasi dari 0 hingga 1, dan nilai mu k ini lebih kecil daripada nilai mu s. Persamaan gaya gesek kinetis dinyatakan dengan Fk sama dengan mu k dikalikan dengan N. Pada pembahasan mengenai gaya gesek kinetis tadi sudah sempat saya singgung mengenai hukum kedua Newton. Apa sih sebenarnya hukum kedua Newton? Bagaimana Bapak Newton menyatakan persamaannya? Nah, untuk lebih bisa memahami Hello everyone, I'm astronaut Randy Bresnik, living and working aboard the International Space Station. Now, on the space station, we live in a microgravity environment. Do you think the laws of physics will hold up? Come on, let's go find out. The acceleration of an object depends on the net force acting on the object and the mass of the object, or F equals ma. Jolly good show, Sir Isaac. Here we see that once the force of the thrust is greater than the weight of the vehicle, the rocket begins to accelerate. We're going to start with something small, something you might have at home. A little stick of chapstick. We'll go ahead and use our force in our bungee cord here. We'll put it on our bungee, and we'll pull it back. And you can see how fast it accelerates because there's very little mass.
Next, we'll try a little spaceship. A little more massive, and you can feel that because as you move it, you can feel that the kind of the force, the extra force you have to push with your hand. So we'll put our spaceship on our launcher here, same spot. Notice it's flying a lot slower than that chapstick did. What we've seen is the same amount of force on a smaller, less massive object means the acceleration is faster. Well, this is the biggest and most massive thing we have, so let's see how the acceleration is affected. Pull back the same amount on the force, and here we go. And there you have it, Newton's second law of motion in action. Thanks everybody for exploring a little physics with me today. Now I'm going to send it back to Earth so you can start your experiments. See you again real soon. Massive thing we have. So let's see how the acceleration is affected. Go back the same amount on the force. Here we go. There you have it. Newton's second law of motion in action. Subscribe for more space. Sebagaimana yang saudara saksikan tadi di tayangan, ya, astronot membandingkan tiga benda. Di sini saya ambil dua saja, ya. Yang pertama, ya, benda A, ya, katakan benda A, dan yang kedua adalah benda B, ya. Keduanya dilepaskan, ya, dan benda A ini memiliki massa yang lebih kecil dibandingkan dengan massa benda B. Nah, pada tayangan saudara saksikan bahwa pergerakan benda A ini memiliki akselerasi yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan akselerasi yang dimiliki oleh benda B. Bersesuaian dengan hukum kedua Newton yang menyatakan bahwa jika resultan gaya yang bekerja pada suatu objek tidak sama dengan 0, maka benda tersebut akan bergerak, ya. Nah, besar percepatan benda tersebut, ya, akan berbanding lurus dengan resultan gaya yang bekerja pada benda dan berbanding terbalik dengan massa objek tersebut, ya. Dan jika dinyatakan dengan persamaan matematis, maka dapat dituliskan bahwa akselerasi atau percepatan yang dimiliki oleh sebuah benda sebagai akibat sigma F atau resultan gayanya tidak sama dengan 0 dinyatakan dengan A sama dengan sigma F dibagi dengan M, dan M-nya ini adalah massa dari benda tersebut, ya. Oke. Nah, percepatan atau arah gerak benda tersebut akan searah dengan resultan gaya yang bekerja pada benda. Ada contoh kasus, ya, silakan saudara coba selesaikan sendiri, ya. Ada kasus, ya, mobilnya, ada sebuah mobil didorong oleh dua orang, ya. Orang pertama memberikan gaya 395 Newton serta orang kedua memberikan gaya 275 Newton. Kedua-duanya memberikan gaya pada arah sumbu X positif, sedangkan ada gaya hambat yang bekerja pada mobil tersebut, ya, ke arah X negatif sebesar 560 Newton. Gambarkan diagram garis gayanya serta tentukan resultan gaya yang bekerja pada mobil. Lalu jika massa mobil 1850 kg, tentukan percepatan mobil tersebut ketika terus diberikan gaya eksternal. Silahkan saudara latihan mandiri. Silakan saudara saksikan video singkat berikut ini untuk bisa mendapatkan gambaran mengenai hukum ketiga Newton.
Welcome to the International Space Station. I'm NASA astronaut Mark Vande Hei. Today, we're going to talk about Newton's third law. How do you think it will hold up in microgravity? For every action, there is an equal and opposite reaction. This means that in every interaction between two objects, there are a pair of opposite forces acting on each object at the same time. A force pair. You can see that there are many examples on Earth. In space, thrusters expel one way and the vehicle is steered in the opposite way. Hello again. More basketball stunts that I can't do on the ground, at least not while getting this much hang time. All right, back to serious business. Got a basketball right here. It's going to be object 1. I'm the second object. If object 2, myself, applies a force to object 1, then that same force will be applied according to Newton's third law by object 1 onto object 2. However, there's a big disparity in the mass. Object 1 is a very light mass object. Object 2, myself, is a larger mass object. So, I'm going to try to make myself about the same shape as this ball. See how that works for us. And I'm going to apply that force. You saw that force applied to the ball made it accelerate quite a bit. It really didn't accelerate me much at all. Newton's third law again, but this time we're going to use two similarly massed objects. Joe and I have about the same mass, so Joe, get into a ball, I'll do the same. I'm going to face you this way so that I don't throw you into something you can't see. Now I'm going to get into a ball behind Joe, and I'm going to apply a force to him. So Joe, get into a ball, I'll do the same. I'm going to face you this way so that I don't throw you into something you can't see. Now I'm going to get into a ball behind Joe. Notice that when I applied a force to Joe, it accelerated Joe away from me, but I got accelerated away from him as well, because the force applied to Joe ended up being the same force that was applied to me. Now you've seen Newton's third law in space. Now test it out on Earth. See you next time. Now test it out on Earth. See you next time. Sekarang coba kita analisis bersama ya. Ini ada cuplikan dari tayangan yang saudara saksikan tadi ya. Ada dua astronot, yaitu astronot A dan astronot B. Pertanyaan saya adalah, mengapa astronot A terdorong ke belakang saat dia mendorong astronot B? Astronot A bergerak ke belakang setelah mendorong astronot B. Dengan kata lain, ya, astronot A memberikan aksi pada astronot B. Nah, pada saat yang bersamaan, astronot B pun memberikan reaksi pada astronot A. Ya, besar gayanya sama. Hal inilah yang mengakibatkan ya pada A ya bekerja gaya reaksi yang arahnya berlawanan dengan gaya aksinya. Nah, pasangan gaya dari aksi inilah yang menyebabkan astronot A terdorong ke belakang. Apa kesimpulan analisis kita pada tayangan tersebut? Ya, bahwa ya saudara perhatikan di sini ada gaya dorong yang diberikan oleh A, ya, arahnya katakanlah ke depan, ya, sebesar F, dan pada saat yang bersamaan, ya, muncul, ya, pasangan gayanya atau reaksi yang bekerja pada astronot A dan berarah ke belakang yang mengakibatkan astronot A pun ternyata terdorong ke belakang. Nah, reaksi ini ya merupakan pasangan dari aksi. Hal inilah yang dinyatakan
melalui hukum ketiga Newton bahwa ya F aksi atau gaya aksi memiliki nilai yang sama dengan gaya reaksi, namun arahnya berlawanan. Sampai pada bagian akhir perkuliahan pekan ini, ya, tadi di bagian 1 dan awal bagian 2, saudara sudah mempelajari mengenai jenis-jenis gaya, ya, lalu hukum pertama, hukum kedua, serta hukum ketiga Newton. Nah, di sini di bagian akhir akan sedikit diberikan contoh aplikasi konsep gaya dan hukum-hukum Newton dalam social science, ya. Contoh yang saya ambil di sini ya adalah pada kajian bisnis, ya, terutama business analysis, ya, menggunakan Lewin model of force field analysis, ya. Kajian lengkap mengenai model Lewin ini bisa saudara saksikan melalui kanal, ya, yang bisa saudara lihat di tayangan, ya. Jadi secara sederhananya, ya, Lewin model itu menjelaskan force field analysis, ya. Apa maksudnya di sini, ya, bahwa dalam suatu model bisnis maka saudara harus memahami bahwa terdapat, ya, gaya-gaya yang menginginkan adanya perubahan pada bisnis saudara, namun di sisi lain ada juga, ya, gaya-gaya yang tidak menginginkan adanya pergerakan ke arah perubahan tersebut, atau dengan kata lain, manakala saudara melakukan bisnis maka akan muncul gaya-gaya yang melawan kondisi saat ini, ya. Nah, jika kondisinya antara driving change ini, gaya-gaya yang menginginkan adanya perubahan, serta kelompok gaya yang tidak menginginkan adanya perubahan, ya, maka di sini terdapat kondisi kesetimbangan pada bisnis saudara, ya. Artinya apa? Tidak ada perubahan, ya. Nah, hal ini, ya, berkaitan dengan hukum keberapa? Jika saudara ingat tadi dari kajian kita, ya, kondisi kedua ini ternyata jika kita lihat, ya, berkaitan dengan hukum pertama Newton, ya, yang menjelaskan adanya kondisi kesetimbangan, ya, yaitu kondisi di mana sigma F-nya akan sama dengan 0. Ya. Nah, untuk mewujudkan adanya perubahan pada bisnis saudara, maka di sini dinyatakan bahwa driving force-nya, gaya-gaya yang menginginkan adanya perubahan itu harus melebihi daripada gaya-gaya yang mempertahankannya, ya. Dengan kata lain, ya, kondisi ketiga ini, poin ketiga pada force field analysis, ya, berkaitan dengan hukum kedua Newton, ya, yaitu untuk bisa menghasilkan adanya percepatan, ya, maka, ya, harus ada sigma F di sini. Bisa dipahami, ya? Contoh dari penerapan model force field analysis, ya, yang digunakan oleh Royal Mail. Royal Mail ini adalah PT Pos-nya UK, ya. Nah, di sini mereka mencoba menganalisis, ya, apa saja gaya-gaya yang menginginkan adanya perubahan terhadap bisnis yang dilakukan oleh Royal Mail, serta mereka juga mengidentifikasi
gaya-gaya apa saja yang tidak menginginkan adanya perubahan ini. Nah, ini adalah hasil dari evaluasi tim Royal Mail, ya, bahwa adanya keinginan untuk diregulasi, privatisasi, serta kondisi bahwa mereka mengalami kerugian, ya, mengakibatkan adanya keinginan untuk mengubah bisnis model yang berjalan selama ini. Namun, ya, hal ini tidak mudah karena masih ada beberapa pertimbangan lain yang nantinya akan menghambat, ya, keinginan-keinginan untuk melakukan perubahan itu. Apa saja contohnya? Yaitu adanya keinginan untuk tetap bersatu, ya, untuk mempertahankan culture, serta adanya ketidakpastian. Nah, tinggal nanti bagaimana pengambil keputusannya itu untuk mempertimbangkan mana vektor gayanya yang akan diperbesar. Jika memang menginginkan adanya perubahan, ya maka salah satu atau ketiga-tiganya di kelompok gaya yang menginginkan adanya perubahan ini, tentu saja vektor gayanya harus lebih besar dibandingkan dengan vektor-vektor gaya yang menginginkan kondisi yang tetap seperti ini. Demikian apa yang dapat saya berikan untuk pertemuan kita pekan ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum.